Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya di video pembelajaran matematika kali ini. Sebelum saya mulai, jangan lupa nanti like, kemudian subscribe ya, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video pembelajaran berikutnya, dan jangan lupa share. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan pelajari mengenai kombinasi. Nah, apa itu kombinasi? Kombinasi merupakan salah satu kaidah pencacahan yang mana digunakan untuk mencacah suatu kejadian yang tidak memperhatikan urutan. Nah, di sini apa artinya dari tidak memperhatikan urutan? Nah, kalau nih sebelumnya kita sudah pelajari mengenai permutasi. Untuk permutasi itu memperhatikan urutan. Artinya kalau ada urutan A, B, C dengan urutan C, B, A dibolak-balik seperti ini, kalau dalam permutasi itu tidak sama. Tetapi dalam kombinasi kalau ada urutan A, B, C dengan urutan B, C, A itu sama saja. Sebagai contoh, misalkan kita ingin mencampurkan cat warna merah dengan cat warna kuning. Nah, merah dengan kuning jika dicampurkan nanti akan menjadi warna apa? Oranye ya, oranye. Andaikan kita mencampurkannya bukan merah dulu tapi kuning duluan, kuning campur dengan merah, nanti jadinya apa? Ya sama-sama oranye. Nah, ini merupakan contoh kejadian yang tidak memperhatikan urutan. Simbol untuk kombinasi. Nah, simbolnya ada yang menggunakan huruf C, ada yang menggunakan huruf K. Kalau saya pakai huruf C. Kemudian untuk penulisan, nah, ada yang seperti ini, kombinasi R unsur diambil dari N unsur yang tersedia. Ada yang semacam ini, kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia. Ada yang seperti ini, pengambilan R unsur dari N unsur yang tersedia. Kemudian konsep dasarnya sendiri untuk perhitungan, kalau ada kombinasi R unsur dari N unsur yang tersedia, maka nanti uraiannya adalah N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial dikali dengan R faktorial. Kalau yang permutasi kemarin NPR, permutasi R dari N itu kan N faktorial per N dikurangi R faktorial saja. Tapi untuk kombinasi, untuk penyebutnya dikalikan dengan R faktorial. Yuk kita contoh ya. Yang pertama, dari 5 siswa terbaik akan dipilih 2 siswa, ini 2 siswa untuk mewakili sekolah. Berapa banyak pasangan yang dapat dibentuk? Nah, berarti analisis dulu berapa N, berapa R. N-nya, totalnya yang tersedia ada berapa? 5 siswa, berarti N-nya 5. Kemudian R yang diambil, berapa banyak yang diambil? 2 siswa. Kemudian tinggal dimasukkan N, C, R. Karena kita memilih 2 siswa dari 5 siswa, kenapa kok C nggak P? Nah, coba kita cek bersama. Andaikan siswa itu A, B, C, D, E ya, 5 orang. Andaikan tim yang terbentuk itu tim yang isinya AE dengan tim yang isinya EA, sama tidak tim ini? Sama kan? Nah, karena urutan tidak diperhatikan, maka kita menggunakan kombinasi NCR. Yuk sambil melancarkan, berarti N faktorial per N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Tinggal dimasukin. N-nya berapa? 5. 5 N-nya dikurangi R-nya 2 dikali 2 faktorial. Tinggal kita hitung 5 faktorial itu kan bisa diuraikan 5 kali 4 3, 2, 1. Yang bawah 5 dikurangi 2 lalu difaktorialkan. 5 kurangi 2 berapa? 3 dikali 2 faktorial. Nah, di sini ada 3 faktorial, itu kan artinya 3 kali 2 kali 1. Ini juga ada 3 kali 2 kali 1, berarti boleh jeling-jeling ya, boleh dibagi. Lalu 2 faktorial berapa? 2, berarti bisa juga sederhanakan berapa? 2, jadinya 5 kali 2 10. Contoh selanjutnya, terdapat 3 siswa dan 4 siswi. Nah,
akan dibentuk tim yang terdiri yang beranggotakan 2 siswa dan 2 siswi. Maka banyak cara membentuk tim tersebut. Berarti timnya nanti terdiri atas 4 orang, tetapi siswanya 2, siswinya 2. Berarti yang pertama mengambil 2 siswa dari 3 siswa yang tersedia. Mengambil 2 siswa dari 3 siswa yang tersedia. Kemudian dikali dengan mengambil siswi. Berapa siswi? 2 siswi dari berapa siswi yang tersedia? 4. Begitu ya untuk penyusunannya. Kemudian kita hitung 3C2, 3 faktorial per 3 dikurangi 2 dikali 2 faktorial, kemudian dikali 4 faktorial per 4 dikurangi 2 dikali 2 faktorial. 3 kali 2, 3 dikurangi 2, 1, jadinya 1 faktorial kali 2 faktorial. 4 faktorial, 4 dikurangi 2, 2 dikali 2. Jeling-jeling 3, 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2, yang bawah ada 2, 1, ada 2 faktorial, jeling-jeling 2 jadinya 3. Nah 3 dikali 2 dikali 3, 18 tim yang beranggotakan 2 siswa dan 2 siswi. Oke, contoh selanjutnya adalah, nah ini ya, ada Dafa dan 6 temannya akan mengikuti pertandingan basket tingkat sekolah. Ada 2 yang ditanyakan, yang A berapa banyak tim yang dapat disusun, yang B berapa banyak tim yang dapat disusun jika Dafa harus ikut. Nah, kita bahas satu-satu. Yang A, tim basket. Nah, kita tahu bahwa basket itu membutuhkan berapa orang? 5 ya. Berarti analisis dulu berapa N, berapa R. N yang tersedia berapa orang? Ada Dafa dan 6 temannya. Berarti berapa orang? 7. Kemudian R berarti yang diambil, karena kita pengen bikin tim basket berarti butuhnya 5 orang. Jadinya mengambil 5 orang dari 7 orang yang tersedia. 7C5, 7 faktorial per 7 dikurangi 5 dikali 5 faktorial. Selanjutnya dihitung 7 faktorial artinya 7 kali 6 kali sampai di 5 faktorial saja, karena di sini hitung itu terdapat 5 faktorial. Lalu per 7 dikurangi 5, 2 faktorial kali 5 faktorial, jeling-jeling jadinya 7 dikali 6 per 2 faktorial berapa? 2 kali 1, jeling lagi 3, jadinya 21. Oke, selanjutnya yang B. Nah, untuk yang B ini ada yang spesial. Di sini pengennya jika Dafa itu harus ikut, berarti wajib diikutkan. Maka untuk N-nya, nah di awal kan kita punya 7 orang untuk yang dipilih ya. Nah ternyata Dafa itu sudah pasti ikut, maka kita Dafa sudah lagi tidak ikut di pemilihan karena dia pasti ikut di dalam tim yang nantinya terbentuk. Maka yang tersedia nanti bukan lagi 7 orang melainkan 6 orang saja, berkurang Dafa. Kemudian yang kita ambil R-nya. Nah, basket kan butuh 5 orang. Nah, karena salah satu yaitu si Dafa itu selalu ikut, maka tinggal berapa lagi kita membutuhkan orang untuk basket? 4 orang. Jadinya 6 kombinasi 4. Mengambil 4 orang saja dari 6 orang yang tersisa.
6 faktorial per 6 dikurangi 4 faktorial kali 4 faktorial. Jadinya 6 faktorial per 6 dikurangi 4 2 dikali 4 faktorial. 6 kali 5 sampaikan di 4 faktorial saja karena penyebut nanti ada 4 faktorial, bisa dibagi ya, per 2 faktorial itu 2 kali 1 kali 4 faktorial. Celing-celing begini, jadinya 6 dengan 2 3 kali 5 15. Jadi banyak tim basket yang terbentuk di mana Dava selalu ikut menjadi anggota, maka ada 15 tim yang dapat dibentuk. Oke, yang selanjutnya adalah dari 5 buah bola lampu yang 2 diantaranya rusak, jadi yang tidak rusak ada 3, akan diambil 3 bola lampu. Tentukan banyak cara pengambilan, ada 2 juga yang ditanyakan, kita jawab masing-masing ya. Yang A, jika ketiga lampu yang terambil itu tidak rusak. Nah, karena pengennya tidak rusak, maka nanti kita mengambilnya pun dari lampu-lampu yang tidak rusak. Maka N-nya nanti adalah lampu-lampu yang tidak rusak. Dari total lampu yang tidak rusak ada berapa banyak? 3, karena dari 5 ini 2 yang rusak. Kemudian R, mengambilnya berapa lampu? 3. Nah, maka nanti R-nya pun 3 karena juga pengennya ketiga bola lampu itu tidak rusak. Selanjutnya mengambil 3 bola lampu tidak rusak dari 3 bola lampu yang tidak rusak yang tersedia. Jadinya 3 faktorial 3 dikurangi 3 dikali 3 faktorial. 3 faktorial per 3 dikurangi 3 0 difaktorialkan berapa? 1 dikali 3 faktorial sama dengan 1. Jadi hanya ada satu cara saja untuk mengambil 3 lampu yang tidak rusak dari 3 lampu yang tidak rusak yang tersedia. Lalu yang B, jika terdapat sebuah bola lampu yang rusak, nah berarti ngambilnya kan 3, karena yang rusak 1, berarti 1 rusak. Maka yang 2 bagaimana? Oh, yang 2 berarti tidak rusak. Nah, yuk mengambil 1 rusak dari berapa rusak, begitu. Yuk mengambil 1 rusak dari berapa rusak? Nah, yang rusak kan 2. Jadinya untuk mengambil 1 bola lampu rusak, 1 dari 2, 1 rusak dari 2 bola yang rusak. Yang bawah lampunya tidak rusak, pengennya mengambil 2, berarti mengambil 2 dari berapa lampu yang tidak rusak? 3. Masing-masing dihitung. 2C1 maka 2 faktorial per 2 dikurangi 1 faktorial kali 1 faktorial. 2 faktorial 2 kali 1, 2 dikurangi 1 1 difaktorialkan tetap aja 1 faktorial 1, jadinya 2. Kemudian 3 kombinasi 2 berarti 3 faktorial per 3 dikurangi 2 dikali 2, 3 2 faktorial per 3 dikurangi 2 1 difaktorial sama dengan 1 dikali 2 faktorial. Berikutnya jeling-jeling jadi 3. Nah, ini banyak cara mengambil 1 lampu rusak, ini banyak cara mengambil 2 lampu tidak rusak. Nah, karena ngambilnya 3 yaitu terdiri atas 2 yang tidak rusak, 1 yang rusak, maka banyak cara. Jadi banyak cara mengambil
3 lampu sekaligus, yang mana 1 rusak, yang 2 tidak rusak, itu sebanyak berapa cara? Banyak cara. 2 kali 3. Jadi ada 6 cara pengambilan. Demikian video pembelajaran untuk kali ini. Semoga bermanfaat sahabat. Belajar dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Wassalamualaikum.